Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan menikmati hari-hari di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam taubat dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan rahmat dan pintu pertama menuju rahmat Allah adalah taubat. Jika ada penyucian jiwa tanpa taubat, tidak ada ketenangan hati tanpa taubat. Tidak ada keberkahan Ramadan tanpa taubat yang sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Ayat ini adalah ayat pengharapan. Allah memanggil bukan dengan sebutan wahai orang-orang yang berdosa, tetapi wahai hamba-hambaku. Ini menunjukkan bahwa sebesar apapun dosa seseorang, pintu taubat tetap selalu terbuka. Hadirin rahimakumullah, secara bahasa taubat itu berarti kembali. Secara istilah syar'i, taubat adalah kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan, kembali dari kelalaian menuju kesadaran, dan dari dosa menuju penghambaan. Para ulama menjelaskan bahwa taubat yang benar atau istilah lainnya disebut dengan kalimat taubatan nasuha itu memiliki 3 syarat utama. Yang pertama itu adalah menyesali dosa yang telah dilakukan. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita menyesal karena telah melakukan kesalahan atau dosa tersebut. Yang kedua adalah berhenti dari melakukan dosa tersebut saat itu juga. Ketika seseorang bertaubat, setelah menyesali, dia langsung berhenti dengan tidak melakukan kesalahan atau dosa tersebut. Dan yang ketiga selanjutnya adalah bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa yang pernah dilakukan. Maka jika dosa berkaitan dengan hak manusia, ada syarat keempat tambahannya, yaitu mengembalikan hak atau meminta maaf kepada orang tersebut. Jadi memenuhi hak manusianya. Taubat bukan sekedar ucapan astagfirullah. Taubat adalah perubahan sikap dan arah hidup. Mengapa taubat disebut terapi untuk jiwa kita? Karena dosa itu membebani hati. Setiap maksiat itu meninggalkan noda. Rasulullah menjelaskan bahwa ketika seseorang hamba melakukan dosa, maka muncul satu titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertobat, titik itu dihapus. Jika ia terus maksiat, titik itu semakin banyak hingga menutupi hatinya. Inilah yang disebut di dalam surat Al-Mutaffifin, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Banyak orang yang merasa gelisah, tidak tenang, mudah marah, sulit khusyuk dalam ibadah. Bisa jadi bukan karena kurang hiburan, bukan karena kurangnya harta, tetapi karena hatinya tertutup dosa yang belum dia taubati. Maka Ramadan datang ini semoga menjadi momentum untuk pembersihan total dari kesalahan dosa yang dilakukan. Hadirin rahimakumullah, taubat kita di awal Ramadan ini ibarat membersihkan wadah sebelum diisi air yang jernih. Bagaimana mungkin hati kita akan dipenuhi cahaya Al-Quran yang kita baca, yang banyak sekali orang membaca
Al-Quran di bulan Ramadan, bagaimana mungkin hatinya bisa dipenuhi dengan cahaya Al-Quran tersebut jika masih penuh dengan kotoran, jika masih penuh dengan dosa? Maka mengawali awal Ramadan ini dengan memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan bukan hanya menahan lapar, tetapi menahan diri dari kebiasaan melakukan dosa. Maka sangat penting di awal Ramadan ini kita duduk sejenak, kita bermuhasabah, mengingat dosa-dosa yang mungkin sudah lama kita lupakan. Dosa lisan, mungkin tanpa sengaja kita selama ini banyak melakukan ghibah, menceritakan keburukan orang, memfitnah, menyakiti orang dengan kata-kata kita. Atau selama ini sebelum Ramadan kita melakukan dosa mata, melihat sesuatu yang tidak halal untuk dilihat. Kita melakukan dosa hati, memiliki hati yang iri, sombong, berprasangka buruk terhadap orang lain. Atau kita pun memiliki dosa di dalam rumah keluarga kita sendiri. Kita menyakiti pasangan ataupun memiliki kelalaian di dalam mendidik anak-anak kita. Jangan takut mengingat dosa. Mengingat dosa dengan niat bertobat adalah tanda hati kita masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." Para ulama mentafsirkan taubat nasuha sebagai taubat yang murni, jujur, tidak bercampur dengan niat kembali kepada dosa. Artinya, taubat bukan hanya emosional sesaat karena suasana Ramadan misalkan, tetapi taubat ini adalah komitmen jangka panjang untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan di bulan-bulan berikutnya. Hadirin rahimakumullah, ada 3 dampak besar taubat bagi jiwa. Yang pertama, hati menjadi lebih ringan. Beban psikologis akibat rasa bersalah. Jadi ketika seseorang melakukan dosa, ada perasaan merasa bersalah. Itu akan diangkat oleh Allah ketika dia benar-benar kembali kepada Allah. Yang kedua, dampak psikologisnya adalah hidup terasa lebih tenang, karena tidak ada lagi kegelisahan tersembunyi akibat dosa yang dipendam. Yang ketiga, ini yang luar biasa, doa menjadi lebih mudah dikabulkan. Dosa adalah penghalang dari doa. Mungkin doa-doa kita yang kita panjatkan sebelum-sebelumnya belum dikabulkan oleh Allah karena masih banyak dosa yang kita lakukan. Maka ketika taubat kita lakukan, taubat ini membuka kembali jalur komunikasi dengan Allah, dan Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan. Rasulullah pun banyak sekali mencontohkan kepada kita bagaimana beliau beristighfar dengan nominal, dengan jumlah yang banyak dalam setiap harinya. Maka kita yang memiliki banyak dosa tentu harus lebih banyak lagi melakukan istighfar, membaca istighfar, bertobat dari kesalahan setiap harinya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak istighfar. Contoh, waktu sahur adalah waktu mustajab. Maka manfaatkan waktu sahur ini untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di waktu sahur Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Adakah hambaku yang meminta ampun? Maka akan aku ampuni." Ketika seseorang bertobat memohon ampun di waktu sahur, insya Allah Allah ampuni. Itu dilakukan setiap malam. Maka ketika waktu sahur ini manfaatkan untuk memperbanyak istighfar. Hadirin rahimakumullah, mari jadikan awal Ramadan ini sebagai titik balik. Jangan menunggu sakit, jangan menunggu datangnya musibah, jangan menunggu usia tua renta. Lakukan taubat dengan penuh kesadaran. Akui dosa di hadapan Allah. Menangislah jika kita mampu. Perbaiki hubungan dengan manusia. Tinggalkan lingkungan-lingkungan yang selama ini membawa ke arah kemaksiatan. Taubat bukan berarti tanda kelemahan, tapi taubat adalah tanda kekuatan iman.
Orang yang tidak mau bertobat bukan berarti tidak berdosa. Bisa jadi justru karena hatinya sudah sangat keras. Maka semoga Ramadan ini menjadi saksi taubat kita. Taubat untuk menghapus dosa-dosa lama yang kita lakukan. Taubat yang mengangkat derajat kita. Taubat yang menjadi sebab turunnya rahmat dan ketenangan di dalam hidup. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini menjadi awal kehidupan dengan lebih taat, lebih dekat kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.